Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rismianto Aris di channel Agro Tetris Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita lagi mau pengadukan pupuk buat tanaman cabai ya teman-teman ya. Dimana kita menggunakan NPK Grower, Merauke KKB dan SP36 untuk pupuk susulan lagi nih teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas budidaya tanaman cabai lokal, dimana kita akan membahas tentang namanya nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, kalsium, serta unsur hara mikro ya teman-teman ya. Nah, ini kita penambahan sedikit magnesium sulfur dari Solumac karena kemarin kita masih ada stok, sehingga kita berikan sedikit untuk menambah penghijauan tanaman. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Agro Tetris Indonesia. Yang belum subscribe, yuk subscribe, karena subscribe gratis teman-teman. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih teman-teman, luar biasa. Nah, ini kita aduk dulu. Setelah rata, nah, nanti kita akan cerita tentang unsur hara nitrogen, fosfat, kalium, serta unsur hara mikro ya teman-teman ya. Jadi nanti kita sambil berjalan, setelah pengadukan nanti kita akan melihat tanaman cabenya. Nah, ini adalah butiran yang sudah teraduk rata NPK Grower, Kron Kali, kemudian ada SP36, kemudian ada lagi Solumac ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita aduk rata dulu. Nah, kita berikan ini sekarang 1:1. Oke, kita lanjut di tanamannya ya teman-teman ya. Nah, kita hari ini akan membahas nitrogen. Nah, manfaat bagi tanaman, nitrogen ini ditemukan di protein dan klorofil tanaman. Ini adalah bagian utama dari protoplasma dan inti sel. Nah, gejala kekurangan nitrogen ini bersifat sangat mudah kita lihat ya teman-teman. Kalau di tanaman cabai itu daunnya lebih tua, kemudian tanaman menguning, menjadi warna hijaunya pucat, kemudian terlambat pertumbuhan dan penuaan dini, itu gejala kekurangan nitrogen. Selain itu teman-teman, nitrogen ini karena dia faktor utama untuk masa pertumbuhan, sehingga kita butuhkan nitrogen supaya daun hijau seperti yang kita lihat seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian nitrogen sendiri itu juga sangat penting, di mana nitrogen itu adalah nitrat yang kita pakai ya teman-teman ya, sehingga nitrat itu cepat terurai dan cepat diserap oleh tanaman cabai ini teman-teman. Nah, kemudian selain nitrogen, kita manfaat dari fosfat. Fosfat sendiri itu sangat penting bagi pertumbuhan tanaman cabai, berfungsi juga merangsang pembentukan bunga, sehingga bunga cabai itu akan banyak dan produksi bunga cabai itu akan lebih banyak lagi sih kalau kita berikan fosfat yang lebih dominan. Nah, fosfor atau fosfat sendiri terutama sangat penting untuk perkembangan
akar. Jadi kalau akar tanaman cabai kita itu baik, sehingga hara-hara lainnya akan mudah kita serap, teman-teman. Nah, contohnya gejala kekurangan fosfor bersifat mudah bergerak. Jadi kalau gejala kekurangan fosfor itu atau fosfat di bagian daun tertua, umumnya tanaman yang kekurangan fosfor akan kerdil. Contohnya seperti jagung itu agak keunguan, kemudian kubis keunguan itu kekurangan dari fosfor atau fosfat, teman-teman. Jadi tanaman yang kekurangan fosfat kerdil, hijau tua, daun kecil, dan daunnya pendek, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kecukupan fosfat, ya teman-teman lihat di tanaman cabai ini buahnya itu seragam, kemudian pembungaan itu tidak tekor ya, teman-teman ya. Nah, itulah fungsi dari fosfat. Selain itu, kita akan tentang yang namanya kalium. Nah, manfaat kalium bagi tanaman itu hadir dalam jumlah yang sangat besar di dalam tanaman, karena kalium ini mengatur keseimbangan air dalam sel dan kelengan melalui transpirasi. Kalium juga terlibat dalam produksi dan transpirasi gula di dalam tanaman, seperti enzim dan protein. Kalium merangsang pertumbuhan batang yang kuat dan toleransi terhadap beberapa hama dan penyakit tanaman dengan meningkatkan ketebalan dinding sel, kemudian menjaga kabut dan kekeringan. Kemudian kalium juga meningkatkan warna, rasa, dan kualitas daya simpan buah dan sayuran. Jadi kalium ini sangat-sangat dibutuhkan di fase cabai sudah mulai berbentuk buah mangkal. Itu kalium kita berikan, teman-teman ya. Nah, jadi kalium itu kita berikan dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, kenapa kita merekomendasikan NPK Grower, Keron Kali, supaya dia kecukupan kalium. Karena kalau gejala kekurangan kalium itu sangat mudah dilihat ya, teman-teman. Daun tertua menunjukkan gejala definisi, sementara daun termuda bisa tetap juga hijau dan sehat. Tapi kalau kekurangan kalium itu daunnya agak kekuning-kuningan. Tapi teman-teman lihat, ini kelebihan dan unsur hara yang lengkap sehingga tanaman cabai ini akan pertumbuhan seperti ini ya, dan akan rata perkembangannya. Nah, kalau kekurangan kalium, tepi daun yang lebih tua itu menunjukkan efek terbakar, teman ya, dimulai bintik-bintik pucat kecil di dekat tepi daun. Tapi ini kita lihat, teman-teman, karena kecukupan kalium sehingga tanaman akan lebih sempurna ya, teman-teman ya. Nah, selain itu kalsium ini juga manfaatnya terutama bagian pucuk daun tanaman yang aktif tumbuh. Nah, Karate plus boroni atau merauke kalit itu salah satu yang paling penting untuk pembentukan dinding sel. Bagian tengah dinding sel bahan utamanya adalah kalsium. Nah, kalsium memberikan kekuatan untuk dinding sel dan stabilitas membran sel sehingga dapat mencegah busuk buah, tampuk kuning, kemudian pucuknya tidak segar. Itu adalah kalau kita berikan kalsium yang cukup, kalsiumnya tanaman itu akan lebih bagus, teman-teman ya. Nah, gejala kekurangan kalsium kalau di tanaman cabai, kalsium itu bersifatnya tidak mudah bergerak, teman-teman, sehingga kalsium atau Karate plus boroni dan merauke kalit kita berikan itu dari fase vegetatif sampai generatif itu kita berikan, karena kalsium ini di dalam tanaman terangkut bersama dengan air. Makanya kita waktu pengocoran kita berikan kalsium yang banyak,
per 1000 batang 2 kilo itu setiap pengecoran kita berikan, karena kalsium itu tidak bisa bergerak teman-teman ya, sehingga kalsium itu kita berikan terus menerus supaya gejala kekurangan akan ditunjukkan kalau kalsium itu kalau ditanam cabai dia akan tidak seperti mengkilat kita lihat ini teman-teman ya. Nah, ini kalau kecukupan dengan kalsium, dia buahnya itu akan segar dan mengkilat. Nah, kemudian kalau kalsium itu juga bisa merangsang titik-titik tumbuh, sehingga akar akan lebih panjang, akar lebih sehat. Nah, sehingga tanaman itu daya simpannya lebih lama ya teman-teman ya. Oke teman, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia. Nah, setelah kalsium, kita akan membahas yang namanya magnesium. Magnesium bermanfaat bagi tanaman itu adalah untuk membangun klorofil tanaman. Kalau teman-teman lihat tanaman yang sekarang itu hijaunya hijau pekat seperti ini, itu karena kita berikan magnesium. Magnesium yang tadi kita aduk dalam pupuk itu ada boleh Mag-S atau boleh yang namanya Solumak tadi teman ya. Nah, jadi magnesium ini adalah untuk mengaktifkan banyak enzim di dalam tanaman dan diperlakukan untuk pergerakan fosfor. Makanya kita berikan SP36 di dalam melalui tanaman ini. Magnesium khususnya sangat penting dalam pembentukan kadar minyak yang lebih tinggi teman-teman ya. Nah, gejala kekurangan magnesium bersifat mudah. Nah, jadi di tanaman sehingganya kalau magnesium, kekurangan magnesium itu dia akan menguning sepanjang pinggir daun atau antara tulang daun teman-teman. Daun yang kekurangan magnesium akan tipis dan abnormal. Jadi magnesium itu kita boleh pupuk suap atau aplikasi penyemprotan ya, kita gunakan namanya Mag-S. Mag-S itu magnesium sulfur juga teman-teman ya. Nah, sehingga kalau kecukupan magnesium, daun akan terlihat hijau pekat teman-teman. Nah, selain magnesium kita juga menggunakan pupuk sulfur. Seperti sulfur tadi ada di Kron Kali ada, SP36 juga ada. Sulfur sangat penting untuk pembentukan protein tanaman, asam amino, vitamin dan juga enzim teman-teman ya. Jadi ini kita melihat ke sekelilingnya ini masih hutan ya. Nah, jadi kita melihat ya teman-teman ya. Ini kita lihat tanamannya sambil berjalan dan diskusi berjalan-jalan. Nah, teman-teman, balik lagi kita nih ke sulfur ya teman ya. Gejala kekurangan sulfur atau belerang secara bervariasi, sehingga gejala defensi dapat muncul di daun tua dan muda. Tanaman yang rendah sulfur tidak dapat memanfaatkan nitrogen nitrat teman, sehingga kekurangan sulfur sering mirip dengan kekurangan nitrogen. Nah, yang seperti rendahnya produksi klorofil, sehingga sulfur dan magnesium itu kita selalu beriringan supaya dia klorofilnya timbul dan sulfurnya juga akan lebih bagus. Oke teman, ya jadi mungkin penyampaian saya kali ini ini dulu. Nanti tunggu lagi video-video berikutnya dari saya ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia. Selain ini nanti kita akan membahas yang namanya pupuk mikro untuk tanaman cabai, supaya tanaman cabai kita itu pertumbuhannya akan sempurna dan hasilnya juga akan lebih banyak. Amin ya robbal alamin. Nah, minggu ini harga cabai mulai agak turun teman-teman ya,
di tingkat tempat saya itu 55 sampai 60.000 per kilo. Semoga minggu depan hasil panennya akan lebih mahal lagi, karena ini minggu ini memang ada mengalami penurunan harga ya. Oke teman, kita lanjut. Jangan lupa like dan subscribe Agro Tetris Indonesia. Yang belum subscribe, yuk subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, teman-teman luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu video yang saya review ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa tunggu video-video berikutnya dari saya. Saya akhiri. Salam panen, petani happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.